Saya Rima Ranintia Yusuf dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Politeknik Estialan Jakarta. Bersama saya, kita akan membahas kuliah Analisis Beban Kerja yang merupakan mata kuliah kompetensi dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktek yang wajib dikuasai oleh seluruh lulusan dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Pada hari ini saya akan memberikan pengantar sebelum nanti kita akan melakukan praktek pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, analisis beban kerja. Analisis beban kerja merupakan proses dan tata cara untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Karena kita membahas terkait dengan bagaimana pelaksanaan analisis beban kerja pada sektor publik, maka kita akan merujuk pada Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Di dalam Permen-Pan tersebut, definisi dari analisis beban kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan pada volume kerja. Mengapa analisis beban kerja ini penting untuk dilakukan? Berikut adalah tujuan dari analisis beban kerja. Pertama, dengan adanya analisis beban kerja, kita bisa mengetahui seperti apa jenis-jenis tugas pokok dari setiap jabatan, beserta bagaimana tahapan dalam pelaksanaan tugas untuk setiap uraian jabatan. Selain itu, dengan adanya analisis beban kerja, kita bisa menghitung berapa standar kemampuan rata-rata waktu pelaksanaan untuk pelaksanaan setiap uraian tugas atau tahapan jabatan. Selain itu, tujuan selanjutnya adalah dengan adanya analisis beban kerja, kita bisa menghitung berapa kelebihan dan kekurangan pegawai pada setiap jabatan dan pada setiap bagian secara kuantitatif dan kualitatif. Sehingga kita bisa menerapkan dan menetapkan dan menghitung berapa kebutuhan pegawai untuk setiap jabatan dan setiap unit kerja. Kemudian untuk manfaat dari analisis beban kerja, dengan adanya analisis beban kerja, kita berharap bahwa distribusi pegawai bisa terjadi, diatur secara merata, dan setiap pemegang dapat melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif. Selain itu, hasil dari analisis beban kerja dapat dipergunakan untuk penyempurnaan job description, prosedur kerja, restruktur organisasi, dan juga untuk menetapkan pelatihan untuk meningkatkan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur. Ketika kita berbicara tentang analisis beban kerja, ada 3 variabel inti yang perlu kita kuasai. Yang pertama adalah terkait dengan norma waktu, yang kedua adalah tentang volume kerja, dan yang ketiga adalah jam kerja efektif. Pertama, norma waktu. Apa itu norma waktu? Norma waktu adalah waktu yang digunakan untuk menghasilkan atau menyelesaikan produk atau hasil yang ditetapkan dalam standar norma waktu kerja, di mana waktu penyelesaian atau norma waktu ini ketika kita tuangkan ke dalam formulir analisis beban kerja, ini harus kita pastikan sudah dikonversi dalam besaran satuan jam. Jadi ketika kita mengatakan bahwa untuk membuat sebuah nota dinas kita butuh waktu 15 menit, maka di dalam formulir kita konversi menjadi 0,25 jam. Norma waktu ini sangat mungkin berubah. Mengapa? Norma waktu ini bisa terjadi perubahan karena misalnya ada perubahan kebijakan, perubahan peralatan kerja, perubahan kualitas SDM, dan juga perubahan organisasi, sistem, dan prosedur. Sebagai contoh, di masa lalu ketika kita masih mengetik menggunakan mesin ketik,
untuk membuat sebuah surat kita butuh waktu 1 jam. Kenapa 1 jam? Karena surat tersebut setelah diketik kemudian dikoreksi oleh atasan, dicoret-coret, maka untuk memperbaiki draft surat tersebut kita harus mengetik ulang surat tersebut dari awal. Sedangkan saat ini kita sudah menggunakan komputer, sehingga ketika ada bagian yang perlu direvisi, kita tinggal mengeditnya pada komputer tersebut. Sehingga waktu untuk penyelesaian satu surat yang awalnya membutuhkan waktu katakanlah 30 menit, maka saat ini cukup membutuhkan waktu 7 menit. Kemudian variabel yang kedua itu adalah volume kerja. Volume kerja ini diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil kerja atau produk per tahun, atau jumlah produk kegiatan hasil kerja lain yang sudah diakumulasikan dalam 1 tahun. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menghitung, saya membuat laporan bulanan. Laporan bulanan itu dibuat 1 laporan setiap bulan. Maka di dalam formulir analisis beban kerja kita akan menuliskannya 12, karena dalam 1 tahun ini kita membuat 12 laporan bulanan. Kemudian variabel yang ketiga adalah jam kerja efektif. Jam kerja efektif ini merupakan jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang atau allowance sebesar 30%. Mengapa ada waktu kerja yang hilang? Karena dihitung bahwa dari seluruh jam kerja kita, ya, kita bekerja misalnya selama 5 hari kerja dari sejak setengah 8 sampai dengan jam 4, itu 30%-nya adalah waktu yang hilang atau allowance. Allowance misalnya kita ketika datang ke kantor, kita cuci tangan dulu atau membuat teh dulu. Kemudian saat di break jam 10-an kita ngemil dulu 10 menit. Nah, itu dianggap sebagai allowance atau waktu yang hilang. Sehingga yang dihargai sebagai jam kerja efektif itu hanya sebesar 70% dari jam kerja formal. Di mana dalam 1 minggu kita punya 37,5 jam kerja formal. Sehingga jam kerja efektif itu adalah 70% dikali dengan 37,5 jam. Sehingga dalam 1 minggu itu kita hanya memiliki 26,30 menit. 26 jam 30 menit atau 2,5 jam. Kemudian jam kerja efektif ini menjadi alat pengukur dari hasil beban kerja yang dihasilkan pada setiap jabatan, pada setiap unit kerja. Di mana kalau kita menggunakan perhitungan 5 hari kerja maupun 6 hari kerja, kalau kita menggunakan 5 hari kerja berarti dalam 1 tahun kita punya 235 hari. Kemudian dikali dengan 70% dari jam kerja formal kita, berarti dalam 1 hari itu kita punya 5 jam 30 menit jam kerja efektif. Sehingga dalam 5 hari kerja itu dalam 1 tahun kita punya 1.245 jam per tahun, atau kita bulatkan menjadi 1.250 jam. Demikian pula untuk 6 hari kerja itu sama, dia memiliki jam kerja sebesar 1.250 jam sehari. Sehingga untuk menjadi satu jabatan yang layak diampu oleh 1 orang pegawai atau oleh 1 orang pemangku jabatan, dia harus memiliki jam kerja efektif sebesar 1.250 jam. Selanjutnya, kemudian terkait dengan jam kerja efektif, seringkali kemudian timbul pertanyaan, Bu, kalau nanti hasil perhitungan kita adalah 1.750, berarti saya butuh pegawainya 1, sekian dong Bu, 1,4.
Emang bisa Bu merekrut pegawai 1,4? Nah, terkait dengan ini kita menggunakan rounding ya atau pembulatan, sehingga kalau lebih dari 0,5 kebutuhan pegawai maka kita akan membulatkan ke atas menjadi 1 orang pegawai. Sedangkan kalau kekurangan pegawainya itu di bawah 0,5, misalnya kebutuhan pegawainya adalah 2,3, maka kita akan melakukan pembulatan ke bawah sehingga kebutuhannya menjadi 2 orang pegawai. Selanjutnya, terkait dengan metode penghitungan kebutuhan pegawai. Jadi setidaknya ada 4 pendekatan ya untuk menghitung berapa kebutuhan pegawai. Kita bisa menghitung dari menghitung berapa produk atau output jabatan. Jadi kita menggunakan pendekatan hasil kerja, atau kita bisa menggunakan pendekatan objek kerja. Kita juga bisa menggunakan pendekatan peralatan kerja, dan terakhir kita bisa menggunakan pendekatan tugas berjabatan. Untuk teknisnya nanti kita akan bahas lagi di pertemuan mendatang. Selanjutnya teman-teman, sebagai gambaran ini saya tampilkan nanti tabel analisis beban kerja yang akan dibuat itu seperti apa outputnya. Jadi ketika kita membuat dokumen analisis beban kerja, karena kita sudah menggunakan Permenpan yang terbaru ya, bahwa analisis beban kerja itu menyatu dengan dokumen analisis jabatan. Tapi kita akan coba untuk mendalami dulu untuk analisis beban kerjanya. Pertama, di dalam tabel analisis beban kerja itu kita sampaikan uraian tugas dari setiap jabatan apa saja yang dilakukan ya. Setidaknya sebuah jabatan itu dia punya 5 sampai dengan 12 uraian tugas ya, atau bisa jadi lebih ya. Kita identifikasi tugasnya apa saja yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam jabatannya. Kemudian setiap tugas itu kita identifikasikan hasil kerja atau outputnya apa. Setiap tugas itu pasti dia memiliki output atau hasil kerja. Misalnya kita membuat laporan. Membuat laporan itu berarti hasil kerjanya adalah laporan ya. Nanti tergantung laporannya laporan apa. Misalnya laporan kehadiran pegawai atau laporan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Nanti disampaikan di situ hasil kerjanya apa. Kemudian setelah kita mengidentifikasikan uraian tugas yang dilakukan apa, kemudian hasil kerjanya apa, misalnya kita membuat dalam suatu jabatan, tugas pertama adalah menyusun laporan kehadiran pegawai. Maka di situ hasil kerjanya adalah laporan kehadiran pegawai. Kemudian pada kolom ketiga untuk jumlah hasil kerja, ini adalah jumlah hasil kerja dalam 1 tahun. Jadi misalnya kita membuat laporan kehadiran pegawai itu adalah setiap bulan. 1 bulan kita bikin 1 laporan. Maka untuk output jumlah hasil kerja, ini kita harus memastikan bahwa ini adalah jumlah hasil kerja yang dihitung dalam 1 tahun. Kalau dalam 1 bulan itu pegawai tersebut dia membuat 1 laporan, maka jumlah hasil kerjanya ada 12. Selanjutnya adalah waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian ini adalah waktu penyelesaian yang telah dikonversi dalam besaran jam. Sehingga misal kita membuat 1 laporan, kita butuh waktu 3 jam lebih 30 menit. Maka kita akan menuangkan ke dalam tabel analisis beban kerja ini menjadi 3,5 jam. Karena 30 menitnya ini sudah dikonversi ke dalam satuan jam. Kemudian tabel kelima adalah waktu efektif. Waktu efektif tadi sudah disampaikan ya, bahwa waktu efektif untuk menjadi sebuah jabatan yang ideal diampu oleh 1 orang pemangku jabatan, ini kita harus memiliki beban kerja sebesar 1250 jam. Sehingga nanti kita akan menghitung berapa kebutuhan pegawai untuk setiap
uraian jabatan dengan cara mengkalikan antara jumlah hasil kerja dikali dengan waktu penyelesaian, kemudian dibagi dengan waktu efektif, sehingga nanti di sini kita punya perhitungan berapa kebutuhan pegawai untuk setiap uraian tugas. Sekali lagi, kita bisa menghitung kebutuhan pegawai untuk setiap uraian tugas dengan mengkalikan jumlah hasil kerja dikali dengan waktu penyelesaian dibagi dengan waktu efektif, sehingga nanti kita akan mendapatkan hasil berapa kebutuhan pegawai untuk setiap uraian jabatan. Kemudian kalau jabatan tersebut dia punya 10 uraian tugas, maka kita akan melakukan perhitungan yang sama, sehingga kita punya hasil perhitungan kebutuhan pegawai untuk ke 10 uraian tugas ini. Kemudian perhitungan kebutuhan pegawai untuk setiap uraian tugas ini kita akan jumlahkan. Kita jumlahkan berapa hasil perhitungan kebutuhan pegawai untuk 10 uraian tugas. Oh, ternyata jumlahnya adalah butuh 2,2 hasil akhirnya, hasil dari penjumlahan ke 10 kebutuhan pegawai di setiap uraian tugas. Kemudian dari 2,2 hasil perhitungan tadi kita akan melakukan pembulatan atau rounding menjadi 2 orang pegawai, sehingga terlihat bahwa jabatan misalnya analis SDM di Politeknik Sialan Jakarta itu membutuhkan pemangku jabatan sebesar 2 orang pegawai. Nah, nanti untuk praktek selanjutnya kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sekian Sobat Setia untuk video pembelajarannya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.